Jumat subuh yang dimuliakan Allah. Kajian kita Ahad subuh ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustaz Marhalim, yang alhamdulillah sudah bersama kita pada subuh ini. Untuk itu marilah kita buka hati dan pikiran kita, karena dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, segala kajian akan bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita dan hati kita. Bapak Ibu sekalian, laporan hari ini dari dapur logistik Masjid Al-Muslimin. Sarapan subuh kita adalah apa ya? Lonsarde, lontong sayur dari Pak Ade. Bapak Ibu sekalian, ini masalah logistik ini bebas ya. Kalau jangan-jangan nanti ibu-ibu, kapan saya bisa membantu Masjid Al-Muslimin? Boleh ya, kapan saja lapor dulu sama panitia Masjid Al-Muslimin, sehingga bisa yang lain apa kita ganti waktu hari dan terserah waktunya kapan. Jadi ini bebas saja kepada kita. Hari ini Pak Ade berinfak pada kita untuk bisa memberikan lonsarnya, lontong sayurnya. Mudah-mudahan berkah bagi keluarga Pak Ade dan menjadi kesehatan bagi kita semua. Bapak sekalian, marilah kita buka kajian kita subuh ini dengan bacakan basmalah. Jangan lupa subscribe, like, dan share live streaming kita di Facebook pada hari ini dari Bang Henry. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Muslimin yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Masjid Al-Muslimin, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak RW, Bapak RT, orang tua kami, tokoh masyarakat, dan seterusnya yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih sehat walafiat, dapat kita beribadah, beraktivitas, dan subuh ini kita hadir di Masjid Al-Muslimin untuk salat berjamaah. Semoga semua itu diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan memperbanyak mengucapkan sholawat
Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, dan semoga kita bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aqsaruhum alayya shalah." Manusia yang paling utama dekat denganku nanti di surga, yaitu yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada subuh kali ini kajian kita tentang tazkiyatun nafs, atau kita kenal dengan penyucian diri. Semoga kajian ini bermanfaat, Allah mudahkan dan kita dapat amalkan, dan semoga amal-amal kita itu diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Tazkiyatun nafs itu terdiri dari dua kata, tazkiyah dengan nafs. Ada juga yang menyebutkan nufus, jamak dari nafs. Tazkiyah itu artinya menyucikan, membersihkan. Nafs atau nufus artinya adalah jiwa. Kemudian secara etimologi banyak disampaikan oleh para ahli ilmu. Yang disebut dengan tazkiyatun nafs itu adalah usaha untuk membersihkan jiwa kita dari sikap-sikap yang tercela, disebut dengan takhalli. Kemudian kita hiasi jiwa tadi dengan sifat-sifat yang terpuji, yang disebut dengan tahalli. Kalau takhalli, sifat yang tercela itu apa diantaranya? Ujub, malas beribadah, hasud, apalagi sombong, dengki, namimah, ghibah, fitnah. Itu sifat-sifat yang tercela, takhalli, dan itu mesti dibersihkan, lalu diganti dengan sifat terpuji, tahalli. Sifat sabar, syukur, ridho, qanaah, zuhud, ikhlas, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian ada definisi lain disampaikan oleh ahli ilmu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Itu adalah upaya untuk membersihkan diri dengan cara jauhi diri itu dari pengaruh duniawi, lalu fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan ukhrawi. Tapi maknanya bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan itu. Karena 10 sahabat diberi kabar gembira oleh Rasulullah dengan surga yang sama-sama sudah kita ketahui, itu didominasi oleh sahabat-sahabat yang kaya raya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Itu miliarder, kecuali yang agak susah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Maka kita mesti jauhi pengaruh-pengaruh duniawi, bukan berarti kita tidak ingin dengan dunia itu. Pengaruh-pengaruhnya kita jauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mendapatkan bahagian kita hidup di atas dunia ini. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah.
Pada suatu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Jabir bin Abdullah. Saat Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki. Kulitnya putih bersih, pakaiannya juga serba putih bersih berseri, harum semerbak mewangi. Tapi apa merek minyaknya tak pula disebutkan dalam hadis ini. Tak kasturi, tak malaikat subuh, tak disebutkan. Tiba-tiba dia datang dan duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Lalu lelaki tersebut memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, wahai Muhammad, apakah dunia itu? Kata Rasulullah, dunia itu adalah sekedar impian tidur saja. Pertanyaan kedua dari laki-laki tersebut, wahai Muhammad, apa itu surga? Surga ganti dunia bagi siapa yang menginginkannya. Lalu apa pertanyaan ketiga daripada laki-laki tersebut kepada Rasulullah? Siapakah orang yang paling berhasil di atas dunia ini? Orang yang paling berhasil di atas dunia ini adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikut dari laki-laki tersebut, wahai Muhammad, bagaimana sikap kita dengan dunia ini? Nabi menjawab, tak ubahnya seperti kita mengemas barang untuk mengejar kafilah yang telah meninggalkan kita. Lalu apa pertanyaan berikut dari laki-laki tersebut? Berapa jarak dunia ke akhirat itu? Rasulullah SAW menjawab, hanya sekejap mata saja. Begitulah pendeknya usia dunia ini. Kalau usia dunia saja sekejap mata, lalu bagaimana usia kita? Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Kemudian apa kata baginda Rasulullah? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kun fit dunya ka'annaka gharib aw adil sabil. Jadilah, kata Rasulullah, hidup kalian di atas dunia ini seperti orang asing atau sekedar singgah, karena kalian itu ibarat musafir. Maka bagaimana kalian bisa mencintai dunia ini? Kalian tak ubahnya seperti seorang musafir membawa kendaraan, lalu capek beristirahat di bawah sebatang pohon, kemudian kalian melanjutkan lagi perjalanan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, tazkiyatun nafs ini sangat-sangat penting. Kenapa dikatakan tazkiyatun nafs ini sangat penting? Yang pertama, puncak kebahagiaan seseorang terletak kepada kebersihan jiwanya. Apa dalilnya? Surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menjaga kebersihan jiwanya. Artinya semakin bersih jiwa seseorang, maka dia dijamin oleh Allah semakin bahagia. Berarti sebaliknya, Allah sebutkan pada ayat berikut, wa qad khaba man dassaha. Merugilah seseorang, celakalah seseorang, takkan bahagia seseorang manakala dia mengotori jiwanya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, usaha untuk membersihkan jiwa ini adalah usaha sampai akhir hayat. Usaha sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Karena tak bisa dipungkiri, semua kita pasti sudah mengetahui
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr 27, 28, 29, 30. Apa bunyi ayat tersebut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hakikat kita dalam hidup ini perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, manusia banyak yang terpeleset. Bahkan kadang-kadang bukan sekedar terpeleset tapi terjatuh. Bukan sekedar terjatuh tapi ada yang tak tahu jalan. Apa alasan kalau hidup di dunia ini adalah menuju kepada Allah? Surah Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslamulah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kamu kepadanya. Kembalilah kamu kepada Rabbmu, kemudian berserah dirilah. Tapi tadi kita sebutkan banyak yang terpeleset. Bahkan bukan sekedar terpeleset tapi terjatuh. Bukan sekedar terjatuh bahkan tapi tak tahu lagi mana jalan. Lalu mengapa itu terjadi? Tengok dalam surah Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka manusia itu mencintai kehidupan yang segera ini. Maksudnya dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, tapi mereka lupakan di belakang mereka ada hari yang lebih berat, lebih dahsyat, yaitu akhirat. Seolah-olah ini tempat perhentian, tujuan yang tak lagi ada hari setelah ini. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Lalu siapa orang yang tahu jalan kembali? Yang bersih hatinya. Siapa yang tak tahu lagi jalan kembali, yang kotor hatinya, maka semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang Allah sebutkan tadi. Kita termasuk orang-orang yang Allah panggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau dalam hadis, ya ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bersih, irji'i ila maghfiratin minallah wa rahmah. Begitu kalau dalam hadis. Riwayat Imam Ahmad dari Barra' bin Azib. Wahai jiwa yang bersih, baliklah kepada Rabbmu dalam keadaan kamu mendapat ampunan dan kasih sayang. Jadi kalau begitu, usaha untuk membersihkan jiwa itu sangat penting. Disitulah puncak kebahagiaan. Ada kisah kaum muslimin, kaum muslimat. Semoga kisah yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tapi saya nak pesan sikit kepada kita yang sudah pernah bahkan sering dengar kisah ini, pura-pura belum pernah mendengar. Biar saya agak semangat sih. Jangan nanti pas kisah saya sampaikan, oh kisah itu hilang sebenarnya yang macam tak saya sampaikan ujung kisahnya. Tapi saya yakin kisah ini pasti sering kaum muslimin, kaum muslimat mendengarnya. Ini cerita orang berusaha untuk membersihkan jiwanya. Pada suatu ketika seorang anak muda, ini ceritanya sahih, berjalan di pinggiran kota Kufah. Di tengah terik matahari yang lumayan panas, dia pun diserang oleh rasa lapar yang tak mungkin diajak kompromi. Ketika itulah dia melihat ada kebun apel berbuah lebat, masak, ranum-ranum. Kebetulan ada satu buah apel yang jatuh dan melompat
keluar pagar. Jamaah saudaraku rahimakumullah, diambilnya. Lalu hatinya ketika itu terbelah-belah, berbagi-bagi antara makan tidak, makan tidak. Kaum muslimin, dalam hati kita ni ada dua bisikan. Ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Dan itu terus berperang. Siapa yang menang? Kalau seandainya malaikat menang, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka insyaallah selamatlah kita. Tapi kalau bisikan syaitan yang menang, di sini bahaya. Maka ketika itu wahai kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, dimakanlah buah apel tadi. Berarti dia melakukan takhalli, perbuatan tercela. Tapi kebanyakan manusia ketika telah melakukan baru terjadi penyesalan. Kalau sebelum dilakukan kayaknya sedikit risikonya, tapi setelah dilakukan baru tahu besar risikonya. Sebelum dilakukan kayaknya kecil dosanya, setelah dilakukan baru merasa ini besar dosanya. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, sebelum dilakukan merasa kecil dosa, setelah dilakukan merasa berdosa besar, itu masih bagus juga. Yang paling bahaya tak dosa begitu. Akhirnya begitu dia makan separuh, dia takut dan tidak dihabiskan, bersisa separuh. Dia pun masuk ke dalam kebun tersebut, cari tahu yang punya kebun siapa. Mengapa dia nak minta maaf? Untuk membersihkan jiwa. Bertemulah dengan seseorang dalam kebun tadi. Lalu dia tanya, yang punya kebun ente? Bukan, aku khadim. Khadim itu pelayan. Khadim itu pekerja kebun. Bisa aku minta maaf? Mana bisa kau minta maaf kepadaku? Kalau nak minta maaflah kepada majikan yang punya kebun ini. Minta maaf kepada majikanku. Aku tak berhak untuk memberi maaf. Apel sebelah tadi dia pegang dua, tapi yang sebelah sudah dalam perutnya. Lalu dia tanya, majikanmu itu di mana rumahnya? Majikanku itu rumahnya jauh. Namanya tadi di pinggiran kota Kufah. Dia tinggal jauh dari sini. Kira-kira berapa jauhnya? Memakan perjalanan kurang lebih sehari semalam. Tunjukkan alamat jelasnya. Untuk apa? Aku pergi ke rumah majikan engkau untuk minta maaf yang ada dalam perutku ini, dan sebelahnya ingin kuserahkan lagi kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, setelah ditunjuk alamat yang jelas, ditempuhlah perjalanan yang lumayan jauh. Tentu waktu itu Transmetro tak ada, Gojek tak ada, Grab tak ada, Maxim tak ada. Kalau zaman sekarang tinggal poli, data. Dia tempuh perjalanan, mendaki, menurun, belok kanan, belok kiri, menguras banyak tenaga, memeras banyak keringat, memakan tak sedikit waktu demi tazkiyatun nafs, demi untuk mencapai kebersihan jiwa. Maka untuk mencapai kebersihan jiwa, maka seseorang mesti bersusah payah. Sedangkan membersih karat yang ada di besi saja makan waktu yang lama. Pakai kertas pasir, tak bisa pakai kertas pasir, digerinda segala macam. Itu pun kadang-kadang hasilnya tidak seperti baru. Udah jelas. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, singkat cerita, dia sampai ke rumah orang yang punya kebun apel tersebut. Cerita ini banyak versi. Ada sebagian kawan-kawan menyebutkan yang punya apel 3 beradik. Tidak, 1 orang saja yang punya. Setelah sampai ke rumah bapak tersebut, dia pun bercerita, Pak, saya berjalan di pinggiran kota Kufah.
Di tengah terik panas matahari, datang rasa lapar yang tak bisa kutahan lagi. Kebetulan aku melihat ada apel jatuh melompat keluar makanan. Aku makan. Setelah habis separuh aku nyesal, aku ingin tahu siapa punya. Aku masuk dalam kebun, kutemui seorang. Dia adalah pelayan. Kutanyakan siapa punya, katanya yang punya adalah bapak. Maka kutempuh perjalanan yang begini jauh dengan harapan, yang telah termakan tolong halalkan, yang separuh ini tolong bapak terima. Bayangkan kaum muslim, kalau kita bukan satu buah, satu rumpun habis, bahkan batang-batangnya kita cabut, tertangkap basah, dibilang tak sengaja. Ideal tak sudah. Udah satu rumpun habis, bercabut dengan batang, tertangkap basah, tak sengaja. Yang ini tak satu pun orang yang nampak. Dia makan cuma separuh, yang separuh ingin diserahkan. Dia tempuh perjalanan begitu luar biasa. Bayangkan bedanya iman orang ini dengan iman kita yang hidup di zaman sekarang. Jadi setelah disimak oleh bapak itu, ini luar biasa, ini bagus dia orang. Kau serius minta maaf nih? Serius pak. Bekerja kau dulu di kebun saya itu. Berapa lama pak? Tak lama-lama lah. Dapat 1 minggu ya tidak. Setelah bekerja 1 minggu, apa yang terjadi? Bapak tersebut belum maafkan. Tujuannya ingin tahu ini orang serius tak baik, betul tak baik. Karena kalau orang tak baik, tak mungkin apel setengah lalu ditebus dengan pekerjaan seperti itu. Kalau orang tak baik tak mau nih. Orang yang baik yang mau cuma. Ternyata dia lakukan. Singkat cerita apa kata Bapak? Satu syaratnya. Kalau engkau ingin aku maafkan dan yang sebelah ini aku terima, kau mesti menikah dengan anak saya. Itu minta maaf saya Pak. Kalau tambah kerja sebulan mau saya. Lain pula dia ni. Berbini tak mau, bekerja mau. Tolonglah Pak, ditambah harinya saya bekerja. Kalau bini jangan dulu lah. Kenapa kau tak mau bini? Aku ni susah Pak. Saya sudah sering tak makan pagi, tak makan siang, tak makan malam tu Pak. Anak bapak tak terbiasa mungkin seperti saya. Nanti kalau dia jadi bini saya, apa tahan dia seperti saya? Menderita anak bapak ini. Kata bapak tu, jangan aku pula kau ceramahi. Aku yang ceramahi kau, dia terbalik ni. Kira begitulah bahasa kita. Kalau begitu baiklah Pak. Kalau memang itu satu-satunya jalan lagi supaya yang masuk ke dalam perut ini jadi halal, okeylah. Tapi saya balik dulu. Kenapa? Kasih tahu sama ibu. Karena restu ibu itu restu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahku tak ada lagi Pak. Yang ada adalah ibu. Sebelum balik kau dengar baik-baik. Apa tu Pak? Calon bini kau. Jadi anak saya itu matanya buta, telinganya pekak, mulutnya bisu, bibirnya sumbing, giginya ompong. Di sini 3 persoalannya. Bisu, sumbing, ompong, buta, pekak. Macam nyesal minta maaf. Kalau tahu macam ini neraka. Macam ini bini dapat, gimana nasib nanti ni? Ada lagi. Apa lagi Pak? Tangan pontong, kaki lumpuh, kepala botak, kulit hitam, gemuk. Lengkap itu. Lengkap ya. Memang menyesal. Kalau tahu macam ini takkan minta maaf. Tapi boleh buatlah. Kau muslimin, kau muslimat saudaraku, dia pun balik. Sampai ke rumah dia cerita sama maknya. Tentu sesak nafasnya. Begini mak, saya berjalan di pinggiran kota Kupang, jadi dapat apel ku makan. Separuh lagi ku serahkan kepada yang punya. Dan yang telah ku makan aku minta maaf. Supaya dapat maaf mak, disuruh aku bekerja. Sudah ku kerjakan kebun dia. Yang tak tahan tu aku disuruh menikah dengan anak. Mak mau tahu
Anak gadis bapak sebagai calon istri itu, mata buta, telinga pekak, mulut bisu, sumbing ompong, kepala botak, kulit hitam. Macam mana menurut pendapat mak? Apa lari aku dari kampung ini? Kata maknya, jangan lari nak. Kau bisa lari dari hukuman dunia, kau tak bisa lari dari hukuman akhirat. Sekarang pilih, ingin hukuman sebentar dunia atau hukuman lama di akhirat? Kau pilih. Rupanya maknya bersih juga. Kalau mak awak ni lari kau nak, yo ikut mak lari sekalian. Tak mungkin mak dapat menantu macam itu, bahaya ni, aib ni. Mana kita lari kan? Tapi lain dengan mak ni. Pilih. Kau bisa lari dari hukuman dunia, kau tak bisa lari dari hukuman akhirat. Pilih, ingin hukuman sebentar di dunia atau hukuman lama di akhirat, pilih. Jadi besok ada cerita, kita pergi ke rumah Pak. Mengapa mak? Ya merestui kalian nikah. Besok berangkatlah orang dua beranak. Sampai ke rumah bapak tersebut, ibu dah tahu ceritanya, udah. Setuju ibu kalau anak ibu ini menikah dengan anak saya? Setuju. Apa kata bapak tu? Yo elok orang dua beranak. Ini tak salah pilih untuk dijadikan suami anakku. Apa kata bapak tersebut? Kau tengok anakku dalam kamar itu, dia sedang menunggu. Jadi kalau dalam Islam untuk pinang meminang dan itu ada keluarga kita, ada keluarga dia, itu boleh kita melihat wajahnya sedikit, kemudian tangannya, boleh. Apakah ini orang senang atau segala macamnya, itu boleh. Tapi itu aja. Kalau sekarang hampir semua dilihat. Kau muslimin, kau muslimat. Kemudian dia menuju ke pintu kamar. Bagaimana keadaan waktu dia menuju ke pintu kamar, Allah alam, tapi saya rasa seperti kejadian gempa 9,0 skala Richter. Itu pasti kunang-kunang, bumi terasa bergoyang. Saya yakin yang terbayang oleh dia waktu itu, kenapalah apelnya aku makan. Kenapalah aku makan. Dia pergi ke pintu kamar, dia buka. Apa yang paling pertama dia dengarkan? Ucapan Assalamualaikum. Kan bisu kata bapak. Tapi kok bisa mengucapkan salam? Suaranya lembut. Dia buka matanya terbelalak, tak berkedip macam mata boneka. Dia terpaku, terpana dan terpesona serta terlena. Wah, cantik yang gitu. Lama dia tertegun. Sesak nafasnya, dia melompat ke bapak itu. Pak, ya, tak ada anak bapak dalam kamar. Lalu siapa dalam kamar? Wallahu a'lam, aku tak tahu. Entah malaikat, entah bidadari, Pak. Jadi anak saya, anak bapak tak ada. Karena kata bapak, anak bapak itu pekak, bisu, buta. Tapi yang ada dalam kamar itu, Wallahu a'lam, entah malaikat, entah bidadari. Alis matanya bak semut beriringan. Bibirnya tipis merah merekah seperti buah semangka di belah. Kulitnya putih bersih-bersih. Jari jemarinya lentik-lentik. Apa kata bapak tersebut? Itu bukan malaikat. Dan itu bukan bidadari. Lalu siapa dia, Pak? Itulah anak gadis aku sebagai calon istri. Serius sih, Pak? Serius. Nikahkan aku sekarang juga, Pak. Sekarang juga tolong nikahkan. Apa kata dia? Untung pula aku makan apel. Tadi nyesal, sekarang itulah hadiah terbesar bagi orang yang menyucikan jiwa. Bersusah-susah dari awal, bahagia di ujungnya. Bahagia di ujungnya. Kalau pepatah bilang berakit-rakit kau lu,
berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu dia tanya pula, tapi bapak tadi kok macam itu, betul menggertak saya. Sampai dibilang buta segala macam. Anakku itu elok lah. Matanya aku bilang buta, dia memang tak pernah melihat yang dilarang oleh Allah. Orang lockdown 3 bulan, anakku lockdown terus. Karantina habis-habisan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku. Lalu menikahlah orang ini. Ini bukan konon ceritanya. Setelah menikah, siapa yang lahir dari seorang ayah, dari seorang ibu yang kita ceritakan tadi, Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Ibrahim rahimallahu ta'ala. Jenderalnya imam-imam bintang 4. Kita sama-sama tahu Hanifah paling senior. Kemudian setelah itu di bawahnya Maliki, di bawahnya Syafi'i, di bawahnya lagi adalah Imam Hambali. Jadi itulah kaum muslimin hasil daripada tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jadi kenapa tazkiyatun nafs itu penting? Untuk itulah. Dan yang kita cari dalam hidup ini kaum muslimin tak lebih dari bahagia. Kenapa orang pergi ke Pulau Cinta? Nak cari bahagia. Kenapa orang pergi ke Alamayang? Ujung-ujung pasti cari bahagia. Agar lebih bahagia lagi pergi ke Bali. Bahagia, pas balik pening. Banyak kain kotor, duit habis, tak jadi bahagia. Kaum muslimin, bahagia itu tak jauh jarak. Berapa jaraknya Pak Ustaz? Antara kening kita dengan tempat sujud kita. Tapi orang tak mengapa-ngapa, jauh betul cari tempat bahagia. Bahagia ada di antara kening dan tempat sujud kita. Makin sering kening ke lantai, makin sering kening di bawah sujud, maka semakin terbuka pintu kebahagiaan. Karena ketika seorang sujud, mengapa dia? Membersihkan jiwanya dari perkara-perkara yang tak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat itu dia merasa hina. Dia tak ada apa-apanya. Sehingga minggir sombong, minggir segala macamnya. Engkau tanah asal kau. Kau yang ada dalam kepala walaupun 30 juz Al-Quran, beribu hadis, beribu teori, letakkan di atas tanah, disitulah dia kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling hebat saat orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat paling dekat seseorang dengan Allah, waktu dia sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdi ila rabbih wa huwa sajid. Begitu kata Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Posisi saat paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, waktu dia sujud. Waktu dia sujud. Yang kedua, apa pentingnya tazkiyatun nafs? Yang kedua, pentingnya tazkiyatun nafs itu, untuk itu jugalah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kalau kita lanjutkan ayatnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi di antara sekian banyak tujuan Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk tazkiyah. Untuk membersihkan jiwa. Jiwa siapa? Masyarakat Quraisy yang saat itu sangat kotornya luar biasa. Kenapa? Mereka melakukan akhlak tercela. Akhlak tercela yang paling luar biasa bahayanya, syirik. Ini betul-betul mengotori hati. Yang mereka sembahkan batu, yang mereka sembahkan pohon kayu, yang mereka minum minuman bernajis, yang mereka makan makanan yang bernajis,
Cara bergaul mereka, cara bergaul yang bernajis, banyak melakukan dosa. Itu kotornya luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, Allah utus Nabi Muhammad. Itu bersihkan. Bersihkan. Setelah bersih, baru dimasukkan yang baik-baik tadi. Dengan apa dibersihkan? Biqauli la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Begitu diucapkan la ilaha illallah, maka yang sebelumnya mereka itu kaum muslimin, kaum muslimat, Nasrani, Yahudi, mereka yang sebelumnya adalah Majusi, Zindik dan segala macamnya, begitu mengucapkan kalimat ini, itu bersih. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kita sama-sama tahu bagaimana beliau itu orang yang berakhlak mulia. Maka Nabi itu menjadi suri tauladan buat mereka dan kita. Itu pentingnya tazkiyatun nafs, misi dan visi terbesar Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, pentingnya tazkiyatun nafs yang ketiga. Apa pentingnya? Ternyata ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan harus ditempatkan di tempat yang baik juga. Kalau ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan disimpan di tempat yang tak baik, rupanya tak konek. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, kalau ada umpamanya teko atau gelas, di dalam gelas itu ada puntung rokok di Samsu, udang garam bala, mil, star mil, udang garam bala itu tak tahan, kita merah juga muslimin. Lalu diisi ke dalam gelas yang ada puntung rokok tadi air Zam-Zam, diisi air Zam-Zam. Maka kaum muslimin, bukan gelas itu yang bersih, air Zam-Zam yang ikut kotor jadi. Kenapa? Tempat masuknya salah. Zam-Zam ini air dari Mekah Al-Mukarramah, air yang apabila kita minum, insya Allah bukan sekedar pelepas haus, bukan sekedar penghilang rasa lapar, bukan sekedar membuat kita menjadi sehat. Bahkan itu kaum muslimin, dengan minum air Zam-Zam terbuka hati kita, bersih pemikiran kita. Bukan hanya zahir yang hebat kena Zam-Zam, batin pun bisa bersih. Tapi sayang, Zam-Zam masuk di tempat yang salah. Di mana dia masuk? Dalam gelas yang banyak asbak. Tapi bagaimana supaya Zam-Zam ini tetap Zam-Zam? Ketika diminum dia tetap bermanfaat. Bersihkan, itulah takhalli tadi. Buang yang tercela itu, buangkan puntung rokok tersebut. Kemudian kaum muslimin dibersihkan, baru dimasukkan, barulah kita minum. Begitu juga dengan hati kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku, kok begitu, maaf ini, kok solat kok tak berubah juga Pak Ustaz? Udah maaf cakap, udah ulang kali haji umrah, kok tak juga berubah? Kaum muslimin, kita kan sebelum solat berwuduk dulu. Bukan sekadar berwuduk, pakaian mesti bersih, tempat mesti bersih. Setelah bersih pakaian, tempat, badan, setelah kita berwuduk, masuk waktu, kan baru diangkat takbiratul ihram. Siapkan wadah penerimanya dulu. Siapkan wadahnya dulu. Mana sah salat kita kalau kita tak berwuduk? Mana sah salat kita berwuduk tapi pakaian kita kotor? Begitu juga batin. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Makanya dalam Islam juga muslimin, begitu Nabi Muhammad itu urusan pertama urusan tauhid, dan urusan yang paling lama urusan tauhid, yang pertama dan terlama. Di Mekah itu tauhid saja. Udah bersih dari segala kemusyrikan, udah bersih, barulah masuk salat,
barulah masuk puasa. Bahkan haji di ujung-ujung kehidupan baginda Rasulullah tahun ke-9 Hijriah. Kenapa begitu? Salah satu hikmahnya, kalau hati itu sudah bersih, siap menerima apa saja. Siap menerima apa saja. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Itulah pentingnya tazkiyatun nafs tersebut, dan itulah nanti modal terbesar kita yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, sudah kita bacakan hadisnya. Yang Allah panggil itu mutmainnah. Yang Allah panggil itu nafsut thayyibah, yang bersih. Tapi kita kaum muslimin, kaum muslimat, manusia kadang-kadang tergelincir. Tapi ingat, tergelincir sajalah. Yang terjerembab pula, susah pula nak bangun. Yang paling bahaya tadi saya katakan pada mukadimah, tak tahu jalan lagi, mana jalan yang nak dituju ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Maka apabila ini kita lakukan dan apabila kita usahakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih mudah. Allah Subhanahu wa taala akan kasih jalan. Apa sebab? Man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Begitu jadi Allah. Kalau tak salah itu dalam surah Al-Hijr ayat 65 itu ayat berapa? Apa kata Allah SWT? Siapa yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, tahu dia akan kembali kepada kami, tahu dia jalan untuk kembali kepada kami, dan bersungguh-sungguh dia menempuh itu, lanah diyannahun subulana. 3 di situ taukidnya Pak Imam, lam, nun, nun taukid lagi, lanah diyannahu. Masya Allah, ini tak tanggung-tanggung janji Allah Ta'ala. Sungguh kami pasti akan kasih jalan, akan tunjuk jalan, akan bentang jalan. Bukan Allah kasih tunjuk tu jalan, bukan Allah hanya kasih tahu, tapi Allah bimbing. Karena banyak orang Allah kasih tunjuk, tapi ini bukan sekedar Allah kasih tunjuk, tuh, bukan itu. Tapi caranya, bukan sekedar tunjuk dan caranya, Allah bimbing kita. Ayo berjalan. Kalau dah bimbing, itu takkan terpeleset. Apalagi terjatuh, apalagi lupa jalan. Kenapa? Dipegang oleh Allah. Dipegang yang itu kaum muslimin. Ini yang bisa kita sampaikan pada subuh yang insyaallah berlimpah barokah ini. Semoga ada manfaat. Namun sebelum kita tutup, jika ada jemaah yang mau bertanya, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu jemaah jika ada yang bertanya. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada nggak seorang ahli maksiat yang mendapat tempat selamat dari azab kubur dan mendapatkan surga? Adakah ahli ibadah yang mendapat azab kubur dan masuk neraka? Ya. Pertanyaannya, adakah ahli maksiat selamat dari azab kubur lalu masuk surga? Dan adakah ahli ibadah yang diazab dalam kubur dan dia masuk neraka? Jawabannya tidak ada. Saya ulangi, adakah ahli maksiat yang lepas dari azab kubur dan masuk ke surga? Ahli maksiat ini pasti tidak ada. Kemudian adakah ahli ibadah kemudian dia itu masuk kubur kena azab lalu di akhirat masuk neraka? Itu tak ada. Tapi ada ceritanya Pak Ustaz, kaji ujung hidup mereka. Kalau ada ahli maksiat dimasukkan oleh Allah ke surga, itu saya katakan tak satu pun ayat, tak satu pun hadis menyebutkan. Tapi ada Pak Ustaz, ujung-ujung kehidupan orang itu taubat. Makanya innamal a'malu bi khawatimiha. Amal yang paling menentukan amalmu yang penutup. Ini contohnya kaum muslimin. Ini cerita ini udah masyhur ini. Pembunuh
99 sampai 100. Tapi masuk surga. Ujung ayatnya dia hijrah. Tapi ada Pak Ustaz, saya baca hadis itu, ada ahli ibadah sejengkal lagi antara dia dan surga, kan begitu. Tapi kok terpeleset, kenapa? Ujung-ujungnya dia masalah. Ingat itu. Takkan ada ayat menyebutkan, yang ada adalah ahli ibadah masuk surga, ahli maksiat masuk neraka. Tapi bagaimana di akhirat? Tentu Allah yang berkuasa untuk itu semua nak masukkan kita. Tapi secara konsep dalam Al-Quran itu yang ada. Tapi ceritanya begitu Pak Ustaz. Ada ahli ibadah tinggal sejengkal lagi antara dan surga, tapi kok masuk neraka? Ujungnya bermasalah. Tapi ada orang ahli maksiat sejengkal lagi antara dia dengan neraka, tapi ujungnya masuk surga. Itu tak mungkin, pasti ujungnya itu. Makanya disebut innamal a'malu bikhawatimin. Jadi ada hadis dari Sahal bin Subair. Hadis ini sahih Imam Bukhari. Ada di peperangan Uhud itu panjang kisahnya, banyak kisah perang Uhud itu. Ada salah seorang ketika berperang tadi, dia banyak bunuh orang. Masya Allah. Membunuh orang waktu perang itu pahala tu ya Pak. Kena bunuh pun pahala. Jihad kitanya membunuh orang pahala. Beda kalau tak jihad, kita bunuh orang, membunuh satu orang sama dengan membunuh semua manusia. Tapi kalau dalam perang justru pahala. Makin banyak kita bunuh, makin besar pahala. Dia banyak bunuh orang, tapi dia banyak terluka. Inilah asbabul wurud innamal a'malu bikhawatimiha. Itulah ceritanya kenapa hadis itu muncul. Jadi banyak dia luka-luka, kemudian di akhir perang dia tak tahan lagi, dia tancapkan pedangnya ke tanah, lalu ditusuk di antara dua dadanya, tembus ke belakang. Jadi ada orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beramal dengan amalan ahli surga, tetapi dia dimasukkan oleh Allah ke neraka, itu pasti ada bermasalah. Dan biasanya kalau kita tengok hadis Nabi, biasanya permasalahan itu adalah di ujung-ujung kehidupan mereka. Contohnya yang satu ini, dia tusukkan pedang ke sini, tembus ke sini, sayang 1000 kali sayang, dia termasuk ke dalam golongan orang yang su'ul khatimah. Ada cerita menarik lagi, disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Mungkin jemaah sudah sering juga dengar ini. Tukang azan, muazzin, Allahu Akbar, ini otomatis pahalanya besar. Sebab muazzin itu berapa jauh jangkauan suaranya, kaum muslimin kaum muslimat, sejauh itu ampunan yang ia peroleh. Benda mati, benda hidup menjawab azannya. Dan muazzin lehernya panjang di hari akhirat, mudah dikenal. Ini orang hebat itu di dunia ini. Apa amalnya? Azan. Kemudian orang tukang azan itu otomatis ya Allah salat tepat waktu. Jadi pas suatu ketika, karena masjid zaman dulu tak ada toa, mikrofon, amplifier, yang ada adalah menara tinggi, dia panjat itu menara untuk azan, biar suara terdengar kemana-mana. Sebelum azan dikumandangkan, dia melihat ke bawah. Apa yang dilihat? Rumah salah seorang Nasrani, dan di dalamnya ada gadis cantik. Ini ceritanya sahih. Dia tengok, dia urungkan melapaskan azan, dia turun, dia masuk ke dalam rumah itu. Apa dia katakan? Wahai cik adik, bahasa kita, engkau cantik, aku tertarik. Mana mungkin engkau bisa hidup bersama denganku? Agama kita beda. Apa kata muazzin yang azan tiap waktu salat otomatis tepat waktu ini? Aku masuk agama. Kalau engkau masuk agamaku, maka ayahku akan menerimamu. Kaum muslimin, dia murtad seketika. Lalu ketika dia murtad seketika, ia menikah. Hari itu juga murtad, hari itu juga menikah. Tapi dia hari itu juga mati. Setelah menikah, dia naik ke lantai nomor 2 rumah mertuanya, rumah bininya. Begitu dia manjat ke lantai 2 lewat anak tangga, dia terpeleset lalu jatuh mati. Apa kerugiannya? Satu,
maaf, dia tak bisa menikmati istrinya walau sebentar. Ini kerugian ringan. Apa kerugian yang berat? Su'ul khatimah. Kita beriman di waktu pagi kata Rasulullah, kita tak tahu sore nanti apakah kita beriman atau tidak. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita beriman di waktu sore, apakah beriman kita sampai waktu malam? Kita tak tahu. Maka ya muqallibal qulub itu doa yang paling utama sebenarnya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Jangan tak sepele. Tak mungkin lah aku sore nanti murtad, tak mungkin. Tak mungkin lah besok pagi. Tak mungkin lah aku mati kata. Berdoa dan berusaha. Jadi ahli maksiat pasti neraka. Berkaitan sama cerita Ustaz itu, kemudian dengan hal-hal lain berkaitan dengan kebersihan hati tadi. Itu ada amalan yang bisa mengarahkan kita ke tempat tersebut. Ya. Banyak sekali orang ingin bersih hatinya tapi tak bisa melakukannya. Ya. Ya, banyak sekali orang panjang jalan hidupnya, sudah banyak yang ditemuinya, tapi mereka juga mohon maaf ada yang pada kebaikan tadi. Tentunya dalam hal ini ada hal-hal yang sangat mempengaruhi kita bisa berbuat tersebut. Ya. Apa kira-kira itu? Jadi pertanyaannya, kaum muslimin, kaum muslimat, bahkan kadang-kadang ini mohon maaf, makin hebat keilmuan seseorang itu, ini kita terus terang saja, makin hebat retorikanya, kan dah hebat dua-duanya, ilmunya, kadang-kadang makin bermasalah dia. Mungkin ego, karena makin tinggi ilmu seseorang, makin alim seseorang, itu makin kuat usaha setan untuk mengotori hatinya. Untuk mengotori hatinya. Makin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, hanya saja semakin dekat dia kepada Allah, semakin kuat goda setan, semakin kuat pula penjagaan Allah kepada dia. Jadi apa maksudnya? Kaum muslimin, usaha kita untuk membersihkan hati kita, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, tidak bisa separuh-separuh, apalagi seperempat, apalagi coba. Kita membersihkan hatinya. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, mohon maaf nih, ada juga kadang-kadang dalam hati kita, sayang pula kalau itu tinggal rasanya. Kita belum total. Allah tak ikat. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana, itu bukan omong kosong, itu omongan Allah SWT. Man jahada, siapa yang benar-benar bersungguh. Lalu kenapa sekarang kita tak berhasil? Umpamanya saya masih suka juga umpamanya nonton tinju bebas, kaum muslimin, kaum muslimat rahmatullah. Awak rencana nak tobatnya, nak bersihkan hati nak, pokoknya tak lagi. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, sesekali tengok juga tinju bebas. Kadang-kadang ini bukan aib pula, itu contoh kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kita belum total. Begitu kita coba lagi kaum muslimin, kaum muslimat, nanti balik lagi. Sebenarnya coba terus usahakan tak balik lagi ke situ. Jadi ada satu buku saya baca tentang tazkiyatun nafs ya. Kenapa manusia itu untuk berubah? Karena dia masih mencintai perbuatan lamanya. Memang dia sudah jauh berpisah, tapi di hatinya tetap namanya tazkiyatun nufus, kita buang. Lalu bagaimana cara membuangnya, langkah-langkahnya? Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, di antaranya adalah, ini bukan sepele nih, jaga wudu kita. Zahir. Jaga wudu. Ini asal batal wudu, mau tak kita berwudu lagi? Karena barang siapa yang berwudu, kita mohon maaf baru berwudu, Allahu Akbar, habis itu. Artinya nak azan, salat, wudu. Ternyata kata Rasulullah, siapa yang berwudu, betul-betul dia berwudu, bukan hanya kotoran badan yang bersih,
tapi juga kotoran batin. Sehingga sampai-sampai Rasul mengibaratkan macam mana air itu jatuh dari jemari-jemarinya, begitu dosa itu gugur dari jari jemarinya. Dan ketika kita berwudu, kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, zikir nyambung ucapan kita dengan keadaan zahir kita. Zahir bersih, batin bersih dengan banyak berzikir. Jadi kaum muslimin kaum muslimat saudara berbahagia, memang tanpa wudu zikir sah juga, tapi akan lebih bagus lagi. Berawal dari suka berwudu, sehingga dengan wudu bersih zahir batin. Kemudian apa lagi Pak Ustaz? Tak lain tak bukan dengan cara yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Apa itu? Menyibuk-nyibukkan diri dengan ibadah. Tak dapat tidak. Bagaimana? Kalau pagi ya duha kita. Kalau malam ya tatajafa junubuhum anil madaji'i, bangun, jauhkan lambung dari tempat tidur, gempur kekotoran siang tadi dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu favorit buat orang yang suka bangun malam itu di waktu sahur, menggempur-gempur salahnya dengan istighfar. Lalu tak dapat tidak kaum muslimin kaum muslimat saudaraku rahimakumullah, maaf, baca Qur'annya tak malam Jumat saja, Yasin dan surah Al-Kahfi. Tapi dia baca Quran setiap hari. Kata Utsman bin Affan, manusia yang paling buruk adalah dia hidup di hari itu, dia tak baca Quran di hari itu. Itu orang yang paling buruk di hari tersebut. Itu orang yang paling jelek, kata Utsman bin Affan. Dia hidup di hari Minggu, dia tak baca Quran, maka hari Minggu itu hari yang paling jelek dia pernah hidup di dalam. Nanti datang hari Senin, dia tak baca Quran di hari Senin. Kata Utsman bin Affan, hari Senin itu hari yang paling jelek dia pernah hidup di dalamnya. Lalu dalam seminggu, tapi kita baca Quran, jeleklah kita ke seminggu. Hari yang paling mulia hari Jumat. Lalu kita tak baca Quran hari itu, Jumatnya tidak ternodai. Kita yang jelek padahal kita hidup di hari Jumat. Tak dapat tidak. Ibadah itulah yang untuk membersihkan. Salat tepat waktu, ibadah-ibadah kita lakukan. Karena apapun jenis ibadah, itu tujuannya juga untuk pembersihan diri. Lebih-lebih di luar ibadah yang ditentukan, banyak-banyak kita berzikir. Dan zikir itu tak pula menempah. Kata orang Melayu, menempah kita buat. Nak naik motor bisa zikir, di atas motor sedang zikir. Bahkan usahakan naik motor, nak masuk ke dalam toilet pun ada zikirnya. Begitulah hidup kita ditempa oleh Allah 24 jam dengan zikir dan zikir. Lalu kenapa kok belum bisa juga Pak Ustaz? Tadi saya katakan kita belum berusaha mungkin semaksimal. Kalau kita berusaha maksimal, kita udah bacakan ya tadi. Manja ada fina lanah diyannahum subulana. Kalau kalian bersungguh-sungguh pasti kata Allah. Jadi kita sudah bersungguh-sungguh kah? Separuh kah? Separuh. Sama ngiko bang. Awak badan loda gini gua. Kita bersihkan pakai sabun, pakai pulau jaring. Berbeda dengan pakai sabun tak pakai jaring. Berbeda tak pakai jaring, tak pakai sabun. Berbeda tak mandi sama sekali. Itu pasti hasilnya. Wallahu a'lam. Ini lonsa nama lontong sayur. Lonsade. Saya dapat istilah baru lonsade. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Silakan. Di kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalimat saya tadi Bapak bilang kan sebulanan. Ya. Nah, dari Bapak ketahui ada nama pakai di situ dan ciri-cirinya seperti apa? Ya. Apalagi ya sekarang kita menjadi panutan sulit sekali. Ya. Ada orang yang sampai di situ. Ya. Selain mungkin para nabi dan rasul. Ya. Makasih. Bapak, kaum muslimin kaum muslimat, kalau Nabi, Rasul, para sahabat mereka sudah sampai ke taraf ini. Siapa yang menyebutkan? Allah yang menyebutkan. Apa bukti Allah menyebutkan? Allah sebutkan kalau para Rasul itu bukan para Rasul, bahkan sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu anhum wa radu'an. Berarti mereka sudah sampai ke level-level tersebut. Apalagi sahabat-sahabat yang dijamin untuk masuk surga. Lalu kita sampaikah ke level itu? Tak ada keterangan dari Allah dan Rasul.
Lalu bagaimana? Mengikuti jalan-jalan mereka kita ini. Mengikuti jalan-jalan mereka. Saya ulangi, Allah, Rasul, para sahabat sudah sampai ke level itu. Saya jawab sudah sampai ke level itu. Karena tak mungkin mereka dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Apalagi sahabat 10, sahabat-sahabat senior tersebut. Jadi sudah sampai ada. Orang zaman sekarang tak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Yang ada adalah kita berusaha di atas jalan mereka. Itu yang kita minta setiap hari itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim itu siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Surah An-Nisa 69. Itulah kita minta terus. Sampaikah kita atau tidak? Wallahu alam. Yang hanya kita bisa kadang-kadang, tapi bergurau. Apa kalau sampai? Di mana pula dia tuh? Ada kadang-kadang tuh. Salam. Kalau sampai. Apa tuh merasa yo. Iya. Bangga aja. Ya, dari ciri-cirinya karena kita melihat tapi tidak waktunya sekarang tidak. Iya. Panutan tadi. Iya. Jadi gitu, Bapak Ibu. Sampaikah atau tidak? Wallahu a'lam. Kita hanya berada di atas jalan yang kita minta setiap hari, yaitu an'amta alaihim. Siapa alaihim itu? Nabi, siddiq, syahid, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah teman terbaik, panutan terbaik dan segala macamnya. Cara-cara ciri-cirinya itu tadi. Sesuai cakapnya dengan perbuatannya, abadi dekat ciri-cirinya. Umpamanya macam Ustaz ceramah Senin Kamis. Pas balik ceramah pasang rokok di jalan rumah, itu tak sesuai cakap dengan keadaan. Kalau sampai di rumah dia pasang, kok di jalan dia dipasangnya pun. Wallahu a'lam. Tapi kita tetap berusaha. Paling tidak ketika kita berniat dan berusaha, itu pun telah Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.